Pernahkah kalian melihat sebuah franchise minuman yang tahun lalu antreannya mengular, tetapi hari ini gerobaknya berdebu dan tutup permanen di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu? Fenomena itu bukan sekadar cerita musiman, melainkan alarm keras bagi siapapun yang sedang menjalankan usaha. Banyak bisnis terlihat kuat dari luar, namun rapuh karena terlena oleh ramainya penjualan kemarin sore. Ketika rasa aman berubah menjadi rasa puas diri, disitulah bibit kejatuhan mulai tumbuh tanpa disadari oleh pemiliknya sendiri. Halo Sobat Bisnis, selamat datang di channel Sektor Bisnis. Kali ini kita akan membedah kisah raksasa teknologi bernama Nokia, perusahaan yang dulu seolah mustahil tergeser dari puncak kejayaan. Kita akan melihat bagaimana perusahaan sebesar itu bisa runtuh, lalu menarik 7 pelajaran bisnis yang sangat relevan dan aplikatif untuk menyelamatkan UMKM kita hari ini. Jangan anggap ini sekadar cerita sejarah, karena pola kesalahannya sangat dekat dengan realita usaha kecil di sekitar kita. Mari kita mundur ke awal tahun 2000-an. Saat itu memiliki HP Nokia seperti standar wajib masyarakat modern. Hampir setiap orang menggenggam merek yang sama, dari pelajar hingga pebisnis mapan. Dominasinya mirip seperti platform marketplace besar di Indonesia saat ini yang seolah tidak tergoyahkan. Brand tersebut identik dengan kualitas, daya tahan, dan kepercayaan. Banyak orang bahkan tidak mempertimbangkan pilihan lain ketika ingin membeli ponsel baru. Namun tragedi kejatuhan Nokia terjadi begitu cepat dan mengejutkan. Perusahaan dengan modal raksasa, jaringan global, dan reputasi kelas dunia ternyata bisa tersungkur dalam waktu relatif singkat. Kejatuhan itu bukan semata karena teknologi, tetapi karena kelengahan. Mereka terjebak dalam zona nyaman yang diciptakan oleh kesuksesan bertahun-tahun. Rasa percaya diri berubah menjadi keyakinan berlebihan bahwa posisi mereka tidak mungkin digeser oleh siapapun. Pelajaran pertama yang bisa kita ambil adalah bahaya kesombongan masa lalu. Nokia merasa sistem dan produknya sudah paling benar, sehingga mereka berhenti mendengarkan sinyal perubahan dari pasar. Ketika konsumen mulai menginginkan pengalaman berbeda, respons yang muncul justru lambat dan defensif. Mereka lebih sibuk mempertahankan kebiasaan lama, dibandingkan memahami kebutuhan baru yang sedang tumbuh di depan mata. Kondisi ini sangat relevan dengan penyakit banyak pelaku UMKM lokal. Ada yang merasa produknya sudah paling laku di lingkungan sekitar, sehingga malas mengevaluasi kualitas layanan atau memantau pergerakan harga bahan baku. Ada pula yang enggan belajar strategi promosi baru karena merasa pelanggan pasti kembali sendiri. Padahal kompetitor terus bergerak, biaya operasional berubah, dan perilaku pembeli tidak pernah benar-benar diam di tempat. Siapkan catatan kalian mulai sekarang. Kisah kebangkrutan sebesar ini bukan untuk ditertawakan, melainkan untuk dijadikan cermin. 7 pelajaran yang akan kita bahas sangat logis dan bisa langsung dipakai untuk mengevaluasi fondasi usaha, arus kas, serta cara berpikir kita sebagai pemilik bisnis. Jangan tunggu sampai penjualan turun drastis baru tersadar, karena kewaspadaan hari ini jauh lebih murah dibandingkan biaya penyesalan di kemudian hari. Kesalahan fatal berikutnya dari Nokia adalah sikap bersikukuh mempertahankan tombol fisik ketika arah pasar sudah jelas bergerak menuju layar sentuh pintar. Saat konsumen mulai menginginkan perangkat yang lebih praktis untuk browsing, email, dan aplikasi, Nokia justru masih percaya bahwa format lama adalah yang terbaik. Mereka merasa formula tersebut sudah terbukti menghasilkan penjualan besar selama bertahun-tahun, sehingga tidak perlu diubah secara drastis. Fenomena ini sangat mirip dengan pedagang grosir fashion offline yang dulu merajai pasar tradisional. Ketika tren belanja beralih ke live streaming dan marketplace, sebagian memilih gengsi untuk belajar. Mereka yakin pelanggan lama akan selalu datang ke toko fisik seperti dulu. Padahal, arus perubahan perilaku konsumen tidak pernah menunggu kesiapan mental pemilik usaha. Siapa yang lambat beradaptasi akan tertinggal tanpa ampun. Disinilah ego sering menjadi musuh terbesar bisnis. Kita merasa lebih tahu apa yang diinginkan pasar dibandingkan data yang terpampang jelas di laporan penjualan. Ketika angka repeat order menurun dan stok makin lama tersimpan di gudang, kita masih mencari pembenaran bahwa kondisi ekonomi sedang sulit. Padahal, bisa jadi masalah utamanya adalah produk atau cara jualan kita yang sudah tidak relevan lagi.
Secara logika bisnis, tidak ada siklus hidup produk yang abadi. Setiap barang atau layanan pasti mengalami fase naik, stabil, lalu menurun jika tidak diperbarui. Penyegaran kemasan, peningkatan layanan, atau penyesuaian fitur adalah keniscayaan. Konsumen masa kini cepat bosan dan memiliki banyak pilihan. Jika kita tidak memberi alasan baru untuk membeli, mereka akan dengan mudah berpindah ke merek lain yang lebih responsif. Perubahan perilaku pembeli hari ini sangat nyata. Mereka tidak hanya membeli barang, tetapi juga membeli efisiensi waktu dan kenyamanan proses. Inilah alasan mengapa banyak orang beralih ke layanan digital, termasuk ojek online dan pembayaran non-tunai. Jika sebuah usaha masih memaksa sistem lama yang menyulitkan pelanggan, maka sebenarnya kita sedang membuka pintu bagi kompetitor yang menawarkan pengalaman lebih simpel. Cara paling praktis mendeteksi pergeseran tren bukan dengan menebak-nebak, melainkan dengan rutin berbicara langsung dengan pembeli. Tanyakan apa yang mereka suka dan apa yang membuat mereka ragu kembali. Dengarkan keluhan tanpa defensif. Data kecil dari percakapan harian seringkali jauh lebih jujur dibandingkan asumsi pribadi pemilik usaha yang jarang turun ke lapangan. Kepuasan atas kejayaan masa lalu adalah racun yang bekerja perlahan, memaksakan produk lawas dengan metode penjualan lama ke pasar yang sudah berubah selera sama saja dengan mempercepat kemunduran finansial. Adaptasi bukan berarti meninggalkan jati diri, tetapi memastikan usaha tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Siapa yang mau belajar dan bergerak cepat akan lebih siap bertahan dalam persaingan yang semakin padat. Pelajaran berikutnya menyoroti sindrom meremehkan kompetitor pendatang baru. Dulu, sebagian eksekutif Nokia sempat menertawakan kemunculan iPhone dan merek ponsel Asia yang dianggap rapuh serta tidak selevel dengan mereka. Keyakinan bahwa pemain baru tidak punya kapasitas untuk menggoyang dominasi membuat Nokia lengah membaca potensi ancaman yang sebenarnya sedang tumbuh cepat di pasar global. Keangkuhan seperti ini sering menjangkiti pelaku UMKM yang sudah lama berdiri. Pemilik usaha merasa punya basis pelanggan kuat, lokasi strategis, dan pengalaman bertahun-tahun. Ketika muncul kedai kopi gerobakan atau toko online baru dari garasi rumah, responsnya hanya senyum sinis. Mereka menganggap pemain kecil itu tidak akan bertahan lama karena modalnya terbatas dan timnya masih sedikit. Padahal kenyataannya justru pemain baru sering datang dengan energi dan kreativitas yang segar. Kedai kecil yang dianggap tidak selevel itu bisa merebut pelanggan setia karena menawarkan rasa yang konsisten, pelayanan lebih ramah, serta harga yang terasa lebih masuk akal. Mereka fokus pada detail yang sering diabaikan oleh pemain lama yang terlalu percaya diri dengan reputasi masa lalu. Kompetitor baru biasanya bergerak jauh lebih gesit karena struktur biayanya masih ramping. Mereka belum terbebani sewa ruko mahal, gaji karyawan yang membengkak, atau sistem operasional yang rumit. Dengan biaya tetap yang lebih rendah, mereka punya ruang lebih leluasa untuk bereksperimen, memberikan promo, dan membangun kedekatan personal dengan pelanggan tanpa takut margin langsung tergerus besar. Sering terjadi salah kaprah saat melihat pesaing berani memasang harga lebih murah. Banyak yang langsung menuduh merusak pasar tanpa memahami model bisnisnya. Bisa jadi mereka memangkas jalur distribusi, membeli bahan baku langsung dari sumber, atau mengandalkan volume penjualan yang lebih tinggi. Jika kita hanya fokus menyalahkan, kita kehilangan kesempatan belajar dari strategi efisiensi mereka. Menghadapi kompetitor baru dengan nyinyir di media sosial atau panik banting harga adalah langkah yang keliru. Perang harga yang tidak terukur justru menghancurkan margin dan mengacaukan cash flow bulanan. Ketika laba menipis, kita sulit membayar operasional dan tidak punya cadangan untuk inovasi. Emosi sesaat bisa berubah menjadi masalah keuangan jangka panjang yang serius. Pebisnis tangguh seharusnya diam-diam membedah strategi lawan untuk mencari celah perbaikan di dalam usahanya sendiri. Amati cara mereka memasarkan produk, mengemas konten, atau melayani pelanggan. Jadikan kehadiran pesaing sebagai intelijen pasar gratis yang membuka mata kita terhadap kekurangan internal. Dengan pola pikir seperti ini, ancaman justru berubah menjadi bahan bakar untuk tumbuh lebih kuat. Pelajaran selanjutnya berbicara tentang birokrasi internal yang membunuh kecepatan. Di masa penurunannya,
Manajemen Nokia dikenal membutuhkan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyetujui inovasi desain atau fitur baru. Rantai keputusan yang panjang membuat ide bagus terjebak di ruang rapat. Saat produk akhirnya diluncurkan, pasar sudah lebih dulu bergerak dan kompetitor melesat jauh di depan. Masalah serupa sangat mungkin terjadi pada UMKM yang mulai masuk fase berkembang atau membuka cabang. Pemilik usaha merasa perlu mengontrol semua hal secara ketat, hingga urusan kecil pun harus menunggu persetujuan pusat. Niatnya mungkin untuk menjaga standar, tetapi efek sampingnya adalah lambatnya respons terhadap perubahan situasi di lapangan. Contoh paling nyata terlihat pada bisnis franchise minuman viral. Mitra di daerah sering menemukan selera pelanggan yang berbeda dengan kota besar. Mereka ingin menambahkan varian rasa atau paket bundling tertentu, namun terhambat aturan kaku dari pusat. Akibatnya momentum hilang, pelanggan keburu mencoba merek lain yang lebih fleksibel mengikuti kebutuhan lokal. Padahal keunggulan terbesar UMKM dibanding korporasi raksasa adalah kelincahan. Usaha kecil seharusnya bisa mengubah strategi promo hanya dalam hitungan jam, bukan minggu. Ketika tren baru muncul di media sosial, respons cepat bisa menjadi pembeda utama. Jika struktur internal terlalu berbelit, maka kita justru kehilangan kelebihan alami yang seharusnya menjadi senjata utama. Banyak kasus sederhana terjadi di lapangan. Momentum promo gajian gagal dimaksimalkan karena admin media sosial tidak diberi wewenang memberikan diskon tanpa izin bos. Sementara pemilik sedang sibuk atau sulit dihubungi, kesempatan emas lewat begitu saja. Dalam bisnis, waktu seringkali lebih berharga daripada perencanaan yang terlalu lama disempurnakan. Secara logika perputaran uang, kelancaran usaha sangat bergantung pada kecepatan mengambil keputusan. Keberanian melakukan cut loss pada produk yang tidak laku juga bagian dari ketangkasan itu. Menunda keputusan hanya akan membuat stok menumpuk dan modal terikat tanpa menghasilkan arus kas. Keputusan yang cepat dan terukur jauh lebih sehat dibandingkan keraguan berkepanjangan. Mulai sekarang, evaluasi alur kerja harian di tempat usaha kalian. Pangkas proses persetujuan yang tidak perlu dan beri kepercayaan pada tim untuk mengambil keputusan operasional tertentu. Pastikan keluhan pelanggan bisa diselesaikan hari itu juga tanpa drama birokrasi. Dengan sistem yang ringkas dan responsif, bisnis akan lebih siap menghadapi dinamika pasar yang bergerak cepat. Pelajaran berikutnya adalah tentang kehilangan identitas karena ambisi palu gada ingin menjual apa saja demi mengejar omzet cepat. Saat mulai tertekan, Nokia sempat meluncurkan berbagai model ponsel dengan konsep yang membingungkan pasar. Fokus pada kekuatan utama mereka, yaitu ketahanan dan kemudahan pakai, menjadi kabur. Alih-alih memperkuat ciri khas, mereka justru menyebar energi ke terlalu banyak arah. Kondisi ini sangat mirip dengan warung bakso yang awalnya dikenal karena rasa kuahnya yang kuat dan konsisten. Ketika melihat tren makanan lain ramai, pemilik tergoda menambah seblak, ayam geprek, hingga minuman boba sekaligus. Niatnya untuk menarik lebih banyak pembeli, namun tanpa perhitungan matang justru membuat dapur kewalahan dan standar rasa menu utama menurun. Ambisi menjual semuanya seringkali merusak positioning brand yang sudah susah payah dibangun. Pelanggan menjadi bingung, sebenarnya usaha kita ahli di bidang apa? Ketika identitas tidak lagi jelas, kepercayaan perlahan terkikis. Orang datang hanya karena penasaran sesaat, bukan karena yakin pada kualitas utama yang konsisten dijaga. Dari sisi operasional, ekspansi produk tanpa hitungan matematis akan mengacaukan manajemen stok. Bahan baku bertambah banyak jenisnya, risiko kedaluarsa meningkat, dan kontrol kualitas makin sulit. Uang kas terserap untuk membeli persediaan yang belum tentu laku. Jika perputaran barang melambat, arus kas ikut tersendat dan ruang gerak bisnis menjadi sempit. Logika bisnis sederhana mengajarkan hukum Pareto. Sebagian besar keuntungan biasanya datang dari sebagian kecil produk unggulan. Produk jagoan inilah yang seharusnya mendapat perhatian terbesar baik dari sisi kualitas, promosi, maupun efisiensi biaya. Ketika fokus terpecah ke terlalu banyak lini, performa produk inti justru bisa turun tanpa kita sadari. Karena itu, pahami betul apa inti jualan usaha kalian. Bisa jadi karena racikan bumbu yang khas,
layanan paling cepat, atau garansi retur yang memudahkan pelanggan. Nilai unik inilah yang membedakan dari kompetitor. Selama fondasi ini kokoh, pelanggan punya alasan kuat untuk tetap memilih kita, meskipun banyak alternatif di luar sana. Sebelum nekat menambah menu atau fitur baru demi terlihat berkembang, lakukan evaluasi menyeluruh. Pastikan sistem produksi, kualitas SDM, dan perhitungan HPP sudah stabil. Ekspansi yang sehat lahir dari fondasi yang kuat, bukan dari rasa takut ketinggalan tren. Dengan fokus yang terjaga, bisnis lebih siap tumbuh tanpa kehilangan arah. Pelajaran selanjutnya menyoroti gengsi berkolaborasi yang bisa menguras uang kas secara perlahan. Nokia pernah bersikeras mempertahankan sistem operasinya sendiri dan menolak sepenuhnya mengadopsi platform luar yang saat itu berkembang pesat. Ego untuk membesarkan buatan internal membuat mereka terlambat memanfaatkan ekosistem yang sudah lebih siap. Keputusan tersebut bukan hanya soal teknologi, tetapi soal sikap tertutup terhadap peluang kerjasama. Sikap ini sering terlihat pada pengusaha lokal yang enggan menggandeng reseller atau masuk ke platform ojek online karena merasa komisinya terlalu besar. Mereka menghitung potongan biaya tanpa melihat potensi lonjakan volume penjualan. Akibatnya, pasar yang lebih luas justru dikuasai kompetitor yang lebih terbuka berkolaborasi. Ketika distribusi makin sempit, pertumbuhan pun terhambat oleh pilihan sendiri. Di era bisnis modern, kemitraan strategis adalah jalan pintas yang rasional untuk memperluas jangkauan. Dengan bekerja sama, kita bisa memanfaatkan jaringan, teknologi, dan basis pelanggan pihak lain tanpa harus membangun semuanya dari nol. Biaya komisi seringkali sebanding dengan efisiensi waktu dan percepatan arus kas yang diperoleh. Kolaborasi bukan tanda kelemahan, melainkan strategi memperbesar peluang. Selain gengsi, Nokia juga terjebak dalam sunk cost fallacy. Mereka terus menyuntikkan dana ke proyek sistem operasi yang sudah sulit bersaing hanya karena merasa terlalu banyak waktu dan uang yang terlanjur diinvestasikan. Keputusan menjadi tidak objektif karena dibayangi rasa sayang terhadap investasi masa lalu, padahal yang seharusnya dihitung adalah potensi masa depan, bukan biaya yang sudah hangus. Fenomena ini sangat umum pada UMKM. Ada pemilik usaha yang tetap mempertahankan mesin produksi tua yang boros biaya perawatan atau memaksakan gerai sepi demi menjaga gengsi lokasi. Setiap bulan kerugian kecil menumpuk, tetapi keputusan menutup atau mengganti terasa berat secara emosional. Tanpa disadari, akumulasi kerugian tersebut menggerogoti margin laba yang seharusnya bisa dialokasikan ke peluang lebih produktif. Belajarlah berlapang dada untuk menyuntik mati lini produk yang jelas ditolak pasar. Hentikan kampanye iklan yang tidak menghasilkan konversi, meski sudah keluar biaya besar di awal. Mengakui kesalahan strategi bukan berarti gagal, justru itu tanda kedewasaan dalam mengelola usaha. Modal yang tersisa jauh lebih berharga untuk diselamatkan daripada dipertahankan demi pembenaran ego. Keputusan bisnis yang sehat harus didasari kalkulasi angka kas yang dingin dan objektif. Tanyakan pada laporan keuangan, bukan pada perasaan bangga atas perjuangan masa lalu. Dengan pikiran terbuka terhadap kolaborasi dan keberanian menghentikan proyek merugi, UMKM akan lebih lincah menjaga arus kas tetap stabil. Sikap realistis inilah yang membedakan usaha yang bertahan lama dengan yang perlahan tenggelam. Pelajaran terakhir adalah kegagalan membangun ekosistem yang membuat pelanggan betah dan enggan berpaling. Pesaing Nokia melesat bukan hanya karena perangkat kerasnya, tetapi karena mereka menciptakan lingkungan aplikasi yang saling terhubung. Pengguna merasa nyaman karena semua kebutuhan digitalnya tersedia dalam satu sistem. Ketika orang sudah terikat dalam sebuah ekosistem, keputusan untuk pindah merek menjadi jauh lebih berat. Dalam konteks UMKM, membangun ekosistem berarti menciptakan ketergantungan positif yang membuat pelanggan terus kembali, bukan sekadar menjual produk, tetapi menghadirkan pengalaman yang konsisten dan bernilai. Bisa melalui pelayanan personal yang hangat, komunitas reseller yang solid, atau program loyalitas yang jelas manfaatnya. Hubungan jangka panjang jauh lebih kuat dibanding transaksi satu kali. Banyak pedagang pemula melakukan kesalahan dengan memperlakukan pembeli hanya sebagai target angka penjualan. Setelah transfer masuk, komunikasi terputus tanpa tindak lanjut. Tidak ada ucapan terima kasih, tidak ada edukasi produk,
apalagi penawaran khusus untuk pembelian berikutnya. Pola seperti ini membuat pelanggan mudah melupakan merek kita dan berpindah saat menemukan harga sedikit lebih murah. Mulailah membangun program retensi yang sederhana namun konsisten. Contohnya, membuat grup WhatsApp khusus untuk berbagi tips penggunaan produk, memberikan sistem poin yang bisa ditukar diskon, atau menyediakan layanan purna jual yang responsif tanpa perdebatan panjang. Sentuhan kecil yang berulang akan menciptakan rasa dihargai dan diperhatikan oleh pelanggan. Di tengah daya beli masyarakat yang sedang tertekan oleh kondisi ekonomi makro, orang semakin selektif membelanjakan uangnya. Mereka akan berpikir 2 kali sebelum membeli dari merek yang belum terbukti. Kepercayaan menjadi mata uang paling mahal. Pelanggan cenderung memilih usaha yang sudah memberi pengalaman positif dan tidak mengecewakan pada transaksi sebelumnya. Ekosistem komunitas yang terawat adalah benteng pertahanan paling kokoh dari ancaman perang harga. Ketika hubungan emosional dan manfaat nyata sudah terbentuk, pelanggan tidak mudah tergoda diskon sesaat dari kompetitor. Mereka merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada sekadar transaksi. Inilah kekuatan yang sering diabaikan oleh usaha yang terlalu fokus pada promo jangka pendek. Sebagai penutup, teruslah memantau pergerakan pasar dan jaga kewarasan finansial dalam setiap keputusan. Jangan ragu melakukan pivot jika data menunjukkan arah yang berbeda. Pastikan UMKM kalian selalu relevan, adaptif, dan dekat dengan pelanggan di segala musim. Dengan fondasi yang kuat dan ekosistem yang terbangun, bisnis tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh tanpa takut menjadi sekadar sejarah.